Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al huda bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian dirahmati Allah, sesuai dengan tema yang disampaikan oleh LPSI kepada saya, kita akan mengkaji tentang sirah Nabi. Dan ketika tema itu yang diminta, maka saya sampaikan kita akan menggunakan kitab ini, Ar-Rahiq Al-Makhtum. Kitab Ar-Rahiq Al-Makhtum akan saya jelaskan. Sebelumnya, tapi saya ingin menyampaikan, sebenarnya saya sudah menunggu di kampus 1 itu di masjid sudah lama, karena surat itu belum sampai ke saya, dan saya pahamnya di kampus 1, tidak di Islamic Center. Saya duduk-duduk ngobrol sama mentor tahsin Al-Quran itu, jadi enggak ya acaranya ini? Kok juga tidak ada SMS ke saya? Apa saya salah tanggal? Maka saya coba, saya kontak penanggung jawabnya. Ternyata tidak di kampus 1, ada di Islamic Center ini. Jadi ini akhirnya terlambat. Saya minta maaf untuk keterlambatan ini. Baik, saya lanjutkan. Kitab Ar-Rahiq Al-Makhtum saya jelaskan dulu supaya tidak ada yang salah paham tentang sumbernya. Tahun 1976, kalau di dalam kalender Hijriah 1396, di Islamabad, Pakistan itu diadakan muktamar oleh Rabita Alam Islami tentang sirah An-Nabawiyah. Di sini juga dalam pengantarnya dijelaskan riwayat buku ini, karena salah satu harapan dari tujuan diadakannya muktamar itu adalah menghidupkan kembali kecintaan yang besar kepada Rasulullah SAW. Pada tahun itu, dari muktamar itu, salah satu rekomendasinya adalah diadakannya oleh Rabitah Alam Islami. Ini yang akan saya klarifikasi, karena di versi-versi buku-buku terjemah Ar-Rahiq Al-Makhtum seperti perlombaan, yang sebenarnya adalah lomba penelitian ilmiah. Lomba penelitian ilmiah tentang sirah Nabi. Sekali lagi, lomba penelitian ilmiah tentang sirah Nabi itu diumumkan ke seluruh dunia Islam. Tahun di mana
perlombaan penulisan ilmiah ini tentang sirah Nabi diumumkan, itu naskah ditunggu selama 1 tahun. Maka nanti di dalam buku ini, dalam pengantarnya dilaporkan selama 1 tahun itu ditunggu, terkumpullah 171 naskah, 84 naskah dalam bahasa Arab, 64 naskah dalam bahasa Urdu, 21 naskah dalam bahasa Inggris, 1 naskah dalam bahasa Perancis, 1 naskah dalam bahasa Hausa, bahasa Afrika. Bahasa Indonesia tidak ada. Tapi mungkin saat itu ada, tapi tidak memasuki kualifikasi, atau saya tidak tahu. Yang jelas, nah dari 171 naskah itulah terpilih 5 naskah terbaik. Naskah yang pertama adalah milik Syekh Shafir Rahman Al-Mubarakfuri dari India. Yang kedua, naskah dari Dr. Majid Ali Khan dari Jamiah Islamiyah Pakistan. India, Pakistan. Oh maaf, Al-Faiz bil Jaizah Asaniyah Ad-Doktor Majid Ali Khan minal Jamiah Al-Islamiyah New Delhi. Oh, dari India masih. 1, 2 dari India. Yang ketiga, Al-Faiz bil Jaizah As-Salisah Dr. Nasir Ahmad Nasir. Nah, ini Rektor Jamiah Islamiyah Pakistan. 1 dari India, 1 dari India, 2 dari India, ketiga dari Pakistan. Berarti 3-tiganya awalnya dari wilayah India. Kan Pakistan sebetulnya masih India dulu. Yang ketiga, Al-Ustaz Hamid Mahmud Muhammad Mansur Laimun. Itu dari Mesir. Dan yang kelima adalah, tadi yang keempat ya, yang kelima Ustaz Abdul Salam Hashim Hafid minal Madinah Al-Munawwarah, minal Mamlakah Saudi Al-Arabiyah. Jadi India, Pakistan, Mesir, Saudi. Dari 5 yang terbaik itu, terbaik nomor 1 adalah kitab ini, Ar-Rahiq Al-Mahtum karya Syekh Shafir Rahman Al-Mubarakfuri. Metode penulisannya saya sampaikan, karena supaya kalau saya bicarakan sumber ini supaya jelas semuanya, saya mengambil dari mana, saya menyampaikan apa. Jadi tidak ada prasangka di antara kita. Ya, lihat, terbaik 1, 2, 3, 4, 5. Yang terbaik nomor 1 adalah karya Syekh Shafir Rahman Al-Mubarakfuri dari India. Dari kitab inilah yang saya sampaikan. Beberapa waktu yang lalu sebenarnya saya mengisi rutin di kampus 1 itu setiap hari Selasa pagi. Ya memang berat kalau ketika pagi, apalagi jam 6. Kalau jam 6 dimulai, pasti di antara kalian itu hadirnya berangkatnya jam setengah 6. Padahal termasuk waktu-waktu ujian paling berat itu. Subuh, syuruk, terus menjelang kuliah. Ya. Apalagi maraton nanti selesai jam 7, kadang-kadang sebelum jam 7 sudah banyak yang izin, harus segera masuk kelas. Ketika saya milih tema, saya sirah Nabi saja, lalu akan dilanjutkan dengan sirah sahabat, nanti akan dilanjutkan dengan berikutnya. Saya mengambil itu karena begini, tidak menggunakan dasar ide pemikiran saya, tetapi saya menggunakan dasar ide pemikiran Imam Malik. Imam Malik itu ketika hidup, kalau dari urutan usia, yang tertua adalah Imam Abu Hanifah. Yang sedikit satu angkatan tetapi lebih muda adalah Imam Malik berikutnya. Yang berikutnya adalah Imam Asy-Syafi'i. Yang berikutnya adalah Imam Ahmad.
Imam Ahmad kepada Imam Syafi'i adalah murid kepada guru. Imam Syafi'i kepada Imam Malik adalah murid kepada guru. Jadi kalau saya bicara tentang Imam Malik, berarti gurunya dari gurunya Imam Ahmad. Ya, ini Imam Syafi'i. Imam Malik ketika masih hidup ditanya begini, bagaimana cara memperbaiki generasi yang sudah ada tanda-tanda kerusakannya ini? Ditanyakan kepada Imam Malik. Jawaban Imam Malik saat itu begini, la tasluhu hadhil ummah illa bima saluha bihi awwaluha. Tidak akan menjadi baik umat ini kecuali dengan sesuatu yang dengan sesuatu itu generasi pertama umat ini menjadi baik. Itulah Al-Quran dan Sunnah. Tetapi bagaimana kita akan bisa memahami itu kalau kita tidak mengenal mereka? Maka salah satu sarana untuk kembali kita membaca 3 generasi yang dipuji oleh Rasulullah SAW dengan lisannya yang tidak pernah berdusta. Sebaik-baik generasi, khairul quruni qarni, tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina yalunahum. Sebaik-baik generasi adalah generasiku, berarti generasi para sahabat. Kemudian yang berikutnya generasi tabi'in. Kemudian yang berikutnya generasi tabi'ut tabi'in, muridnya sahabat. Maka di antara sejarah yang harus kita ketahui, sejarah 3 generasi ini, masa Rasulullah SAW, masa para sahabat, ya, masa tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Sebagai pengantar buku ini, ya, salah satunya kita harus mengetahui tentang sejarah Ka'bah. Tentu ini ada lompatan. Kalau kita mengkaji Sirah An-Nabawiyah, kita harus ingat, kalau dari segi usia saja, di dalam buku ini membahas begini, Jazirah Arab sebelum kenabian. Itu bagian pertama. Bagian kedua, Jazirah Arab setelah kenabian. Bagian yang ketiga, Jazirah Arab setelah wafatnya Rasulullah SAW. Disitulah dimulainya sejarah yang panjang tentang umat ini. Kita akan mengawali awalnya, sebelum, sesudah, dan setelah. Misalnya nanti tentang kehidupan Rasulullah SAW, ya. Nabi sejak usia 1 sampai, kan wafat Nabi diperkirakan pada usia 62 tahun 2 bulan 22 hari. Itu yang digenapkan menjadi 63 tahun. 1 sampai 63 itu dibagi menjadi 2, qoblal bi'tsah wa ba'dal bi'tsah. Sebelum diutus sebagai nabi dan rasul, setelah diutus nabi dan rasul. Maka dipecah menjadi 2. Rentang yang 63 tahun itu menjadi periode pertama 40 tahun. Periode kedua 23 tahun. Dari rentang yang kedua itu nanti 23 tahun dibagi lagi menjadi 2. Qoblal hijrah wa ba'dal hijrah. Sebelum hijrah dan setelah hijrah. 23 itu 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Setelah hijrah pun nanti itu ada yang membagi menjadi 2. Sebelum diizinkan membela diri dan berperang, setelah diizinkan membela diri dan berperang. Supaya menjadi faham semuanya. Jadi kalau kita tidak kembali kepada rujukan yang otentik, kita jatuh dalam prasangka-prasangka. Contoh, yang mengatakan bangsa Arab itu suka berperang, tidak semudah itu mengatakannya.
bahwa keras, kasar menjadi seakan-akan dilekatkan kepada watak orang Arab. Tidak. Kalau memang belajar, karena saya pernah belajar ini di UIN, yang kebanyakannya sumber-sumber rujukannya mengambil dari orientalis. Di situ memang ada orientasi untuk mengarahkan pemahaman kepada seperti itu, tentang Arabisme itu. Tetapi kalau kita kembali kepada rujukan-rujukan yang otentik, kita akan adil melihat bangsa Arab. Ini menjadi bagian penting kita untuk memahami. Termasuk ketika akhirnya perang itu, misalnya. Ini mungkin akan saya sampaikan nanti. Tetapi pada bagian yang pertama ini saya akan mencontohkan saja. Misalnya tentang Rasulullah SAW. Karena waktu kita tidak banyak. Adzan jam berapa ini? Jam 6 kurang berapa menit? Oke. Contohnya, saya sampaikan kutipan salah satu dari tentang akhlak Rasulullah SAW. Ya. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha ditanya oleh para sahabat, di antara mereka ada yang tidak sempat bertemu dengan Rasulullah SAW. Ketika bertanya kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, bagaimanakah akhlak Rasulullah? Rasulullah digambarkan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha dengan pernyataan yang pendek. Kana khuluquhul Qur'an. Akhlak Rasulullah itu adalah Al-Qur'an. Jadi kalau ingin belajar bagaimana Al-Qur'an diterjemahkan dalam perbuatan sehari-hari, dalam karakter sehari-hari, dalam perilaku sehari-hari, maka lihatlah Rasulullah SAW. Ini yang sering kita dengar. Bahkan dalam kuliah akhlak itu, sertifikasi Islam ya, di UAD itu sering didengar. Maka tetapi ada satu peristiwa yang saya berkali-kali menggunakan kitab ini, ada yang terlewat baru tahun ini. Mengapa? Saya temukan di penutup bab tentang nasab Rasulullah, kelahiran Rasulullah, dan pertumbuhan Rasulullah sejak usia 1 tahun sampai kurang dari sampai usia 40 tahun sebelum diangkat sebagai Nabi dan Rasul. Rasulullah SAW itu digambarkan oleh Syekh Safir Rahman Al-Mubarakfuri. Di sini di dalam kitab ini digambarkan begini. Syekh Safir Rahman menutup bab itu dengan pernyataan begini. Kalau semua tabiat terbaik, kalau semua perilaku terbaik, karakter terbaik, akhlak terbaik, itu harus dijelaskan tentang Rasulullah SAW. Saya terkejut. Syekh Safir Rahman menggunakan ungkapan begini. Maka cukuplah apa yang dikatakan oleh Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha tentang pribadi Rasulullah SAW. Seperti apa beliau ini? Saya bacakan pada halaman 79. Jadi kita akan mengenal, ini tidak saya lanjutkan dulu. Khadijah radhiyallahu anha bagaimana mengenal Rasulullah SAW sebelum menikah, setelah menikah, sebelum menjadi nabi dan rasul. Seperti apakah beliau itu? Karena dhamirnya diganti, maka saya tidak bisa menyatakan ini perkataannya langsung. Tetapi ini adalah pendapat Syekh Safir Rahman Al-Mubarakfuri yang diringkaskan dari perkataan Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha. Maka digambarkan ini.
Wa kana kama qalat ummul mu'minin Khadijah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu orangnya yahmilul kal wa yaksibul ma'dur wa yaqrid dhaif wa yu'inu ala nawaibil haq. Ini pelajaran bagi kita. Lihat seperti apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum menjadi nabi dan rasul. Gambaran dari Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha. Saya akan berdiri karena ini penutupnya. Saya mengingat perkataan beliau secara lengkap. Ketika turun dari Gua Hira setelah menerima wahyu pertama kali itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pulang ketakutan. Sering kisah itu hanya berhenti sampai di sini. Sampai di rumah lalu bilang, "Zamiluni, zamiluni, selimuti aku, selimuti aku." Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha tidak pernah melihat Rasulullah itu ketakutan seperti itu, tidak pernah. Tetapi hari itu begitu cemasnya sampai ketakutan, minta diselimuti sesampainya di rumah. Ketika diselimuti itulah Rasulullah terus berkata-kata, "Mali, mali. Apa yang terjadi denganku ini? Apa yang terjadi denganku ini? Laqad khasyitu ala nafsi. Aku ini takut terjadi sesuatu pada diriku ini," kata Rasulullah. Lihat, ketika kecemasannya itu semakin besar, Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha menenangkan suaminya ini dengan sebuah pernyataan. Bagaimana dia sebagai seorang istri mengenal suaminya dan menyatakan dengan tegas untuk meneguhkan dirinya, "Siapa engkau ini suamiku? Bagaimana orang melihat dirimu dan tentang dirimu itu?" Lihat, ingat-ingat perkataan beliau ini. Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha berkata kepada Rasulullah. Ketika Rasulullah semakin besar ketakutannya, terus semakin takut, maka dikatakan, "Wallahi ma yuhzikallahu abadan." Demi Allah dikatakan, "Kalla, wallahi ma yuhzikallahu abadan." Tidak akan terjadi, tidak demikian, tidak seperti yang kamu pikirkan wahai suamiku. Tidak akan terjadi sesuatu pun pada dirimu. Demi Allah, engkau ya, demi Allah, Allah tidak akan pernah menghinakanmu selamanya. Seorang istri berani menjamin suaminya seperti itu, untuk menyatakan, "Demi Allah suamiku, demi Allah, Allah tidak akan pernah menghinakanmu selamanya." Kenapa sampai bisa menyatakan seperti itu? Lanjutan perkataan inilah yang membuktikan itu. Dikatakan, "Innaka latasilur rahim wa tahmilul kalla wa taksibul ma'dum wa taqrid dhaif wa tu'inu ala nawaibil haq." Kenapa demikian? Karena engkau suamiku, ingat-ingat ini. Satu, ini dikatakan, karena engkau suamiku adalah orang yang selalu menyambung tali silaturahim. Itu yang dikenal. Dua, engkau adalah orang yang selalu menanggung beban orang lain. Orang yang selalu bersedia menanggung beban orang lain. Dari poin pertama dan kedua, saya bicarakan riwayatnya satu-satu, saya kisahkan. Bisa 2 semester. Nomor 2, yang ketiga, wa taqrid dhaif wa taksibul ma'dum. Engkau ini orang yang selalu memberi makan orang miskin. Yang keempat, wa taqrid dhaif. Engkau ini adalah orang yang selalu memuliakan dan menjamu tamu. Tidak usah khawatir, 2 menit lagi kita berbuka. Kalau terlambat berbuka tidak apa-apa, tapi kalau terlalu maju sehingga tidak pada waktunya, baru apa-apa. Kan belum waktunya, jadi tidak baik. Loh, kalian yang berpuasa dari subuh sampai jam 5 kuat kok menahan makan, masa 2 menit gak kuat? Saya minta maaf, 2 menit ya. Oh, 3 menit gak apa-apa. Yang ketiga, wa taqrid dhaif. Orang yang suka memuliakan tamu. Dan yang terakhir, engkau adalah orang
yang selalu menolong orang dalam menegakkan kebenaran. Selalu menolong siapa saja yang menegakkan kebenaran. Filosofi ini ada di dalam persyarikatan kita. Pada kasus terakhir terhadap almarhum Sion. Lihat, 5 cukuplah menjadi catatan kita hari ini tentang sirah nabawiyah itu. Pelajaran kita hari ini adalah catat, ingat-ingat bagi kita semua. Perkataan Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha itu ada 5. Selalu menyambung tali silaturahim, selalu berempati, ya, memiliki selalu menanggung beban orang lain. Ketiga, selalu memberi makan orang miskin. Keempat, selalu memuliakan tamu. Kelima, selalu mendukung siapa saja yang menegakkan kebenaran. Cukuplah 5 itu sebagai cermin kita hari ini. Apakah kita memiliki bukti kecintaan kita kepada Rasulullah SAW? Apakah kita orang yang selalu menyambung tali silaturahim? Ataukah kita termasuk orang yang mencari-cari untuk memutus silaturahim? Apakah kita orang yang peduli kepada beban orang lain? Apakah kita termasuk orang yang sedih melihat orang miskin yang tidak makan, kadang sehari 2 hari, bahkan lebih dari hari? Apakah kita termasuk orang yang bahagia dengan kedatangan tamu, atau termasuk orang yang susah kalau kedatangan tamu? Aduh, datang lagi. Apakah kita termasuk orang yang selalu menegakkan dan mendukung pihak siapa saja yang menegakkan kebenaran? Semua ini ada dalam contoh yang panjang dalam kehidupan beliau sebelum diangkat sebagai Nabi dan Rasul. Maka kalau saya bacakan satu-satu, nanti digabungkan. Kelak ketika Rasulullah SAW setelah diangkat sebagai Nabi dan Rasul, yang 5 hal ini lebih lagi. Saya rasa cukup hari ini pelajaran kita dari kitab Sirah Nabi Ar-Rahiqul Mahtum untuk menjadi ingatan bagi kita tentang 5 hal yang dikatakan oleh Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha. Semoga yang sedikit ini dapat kembali kepada kita sebagai ilmu dan bermanfaat. Aku lupa lihada, astaghfirullah li wa lakum, wallahu a'lamu bis-shawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.